Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang kekuatan dominan yang sedang ditunjukkan McLaren di musim Formula One 2025. Kalau kamu mengikuti jalannya balapan tahun ini, pasti sadar betul, McLaren benar-benar sedang berada di puncak performa. Tapi, bagaimana mereka bisa bertransformasi dari sekedar penantang menjadi tim yang harus ditakuti? Mari kita kupas tuntas. Perjalanan ini sebenarnya tidak dimulai di tahun 2025. Kebangkitan McLaren sudah terlihat sejak 2023, ketika Andrea Stella mengambil alih posisi tim prinsipal dan melakukan restrukturisasi besar-besaran di divisi teknis. Perubahan ini mulai membuahkan hasil di pertengahan musim 2023, semakin kuat di 2024, dan akhirnya meledak penuh di 2025. Mobil andalan mereka tahun ini, MCL 39, bukan sekedar versi upgrade dari mobil tahun lalu. Ini adalah revolusi total. Meskipun sudah punya mobil kompetitif di 2024, McLaren berani mengambil resiko besar dengan mengubah pendekatan desain mereka secara menyeluruh. Keberanian untuk berinovasi saat berada di puncak inilah yang membedakan juara sejati dengan sekedar kontender. Di sisi teknis, MCL 39 hadir dengan perubahan besar pada geometri suspensi depan dan belakang yang dirancang untuk memaksimalkan aliran udara di bawah mobil, krusial di era ground effect. Di bagian depan, titik pemasangan suspensi diubah untuk meningkatkan sifat anti-dive, membuat mobil lebih stabil saat mengereman, sekaligus memperbaiki aerodinamika lantai mobil. Di bagian belakang, suspensi dimodifikasi untuk menciptakan platform yang lebih stabil, membantu menjaga downforce konsisten dan mengurangi degradasi ban. Pendekatan aerodinamika McLaren tidak sekedar mengejar downforce maksimum, melainkan keseimbangan menyeluruh. Desain ulang sidepod dan penutup mesin membuat aliran udara ke bagian belakang mobil lebih bersih, meningkatkan efisiensi diffuser dan sayap belakang. Hasilnya, mobil yang cepat dikualifikasi dan tetap kompetitif sepanjang jarak balapan, termasuk di tikungan lambat, yang dulu menjadi kelemahan mereka. Salah satu keunggulan terbesar McLaren musim ini adalah kemampuan mereka menjaga kondisi ban. Keseimbangan suspensi dan aerodinamika membuat ban, khususnya ban belakang, lebih awet tanpa mengorbankan kecepatan. Ini terlihat jelas di beberapa balapan. Saat tim lain mulai melambat karena ban aus, McLaren justru semakin cepat, seperti di GP Australia ketika mereka meninggalkan Red Bull lebih dari 1 detik per lap di akhir stint. Mesin Mercedes yang mereka pakai diintegrasikan dengan sangat rapi di chassis. Paket pendinginan dibuat kompak, sidepod ramping tanpa mengorbankan suhu mesin. Airbox dirancang ulang untuk meningkatkan aliran udara sekaligus mengurangi gangguan angin ke kepala pembalap. Selain itu, strategi penggunaan energi hybrid dioptimalkan, sehingga tenaga selalu tersedia di momen penting, baik untuk menyerang maupun bertahan. Dua pembalap muda mereka, Lando Norris dan Oscar Piastri, tampil luar biasa. Lando Norris kini jauh lebih matang, minim kesalahan kecil yang dulu sering merugikan mereka. Piastri pun semakin konsisten dan sering memberi tekanan ke Lando Norris. Data dari dua gaya balap yang berbeda ini memberi tim lebih banyak masukan untuk pengembangan mobil. Mobil cepat saja tidak cukup. Eksekusi di hari balapan adalah kuncinya. Pit stop McLaren musim ini adalah yang tercepat di grid, dan strategi balapan mereka agresif, tapi cerdas, sering mengambil risiko yang kemudian terbukti menguntungkan. Yang membuat rival semakin khawatir, McLaren terus membawa upgrade di hampir setiap seri, dan semuanya memberikan hasil sesuai target. Dengan wind tunnel dan simulator baru yang kini beroperasi penuh, mereka memiliki fasilitas sekelas atau bahkan lebih unggul dari pesaing. Kesesuaian data simulasi dengan performa di lintasan juga sangat tinggi, menghemat waktu dan biaya pengembangan. Jadi itulah kombinasi faktor teknis, operasional, dan manusia yang menjadikan McLaren begitu dominan di musim 2025. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Red Bull, Ferrari, atau Mercedes bisa mengejar, atau justru McLaren akan semakin menjauh? Yang pasti, kita sedang menyaksikan sejarah baru Formula One terbentuk di depan mata kita. Kalau kamu suka pembahasan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tulis di komentar. Menurut kamu, aspek apa yang paling sulit dikejar dari McLaren? Sampai jumpa di analisis F1 berikutnya.